Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merencanakan hidup bahagia di dunia, tapi sangat sedikit sekali merencanakan mati bahagia ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, bertemu dengan Sayyidus Syuhur, induk daripada bulan Ramadan, masih sempat kaki kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah salat Jumat berjamaah. Ini adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali iman yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang mulia ini. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang masih hidup hatinya, siapa orang yang masih sempat melaksanakan salat Jumat berjamaah, siapa orang yang masih sempat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah iman yang dapat menentukan di dalam hati seseorang, yang semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata, telinga, hati, pikiran akan dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, akan ditanya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang sangat mulia ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema khutbah Jumat yang berjudul 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Surga kangen kepada 4 golongan manusia. Surga sangat ingin dimasuki oleh 4 golongan manusia. Ini adalah model
Biasanya manusia yang merindukan surga, ini surga merindukan orang, surga sangat ingin dimasuki oleh 4 golongan tersebut. Siapa yang pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Sedikit-sedikit buka Al-Quran, sedikit-sedikit buka Al-Quran. Dia lantunkan Al-Quran dengan penuh semangat mencari pahala ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Yang paling pertama, paling utama ibadah di hadapan umatku, kata Rasulullah, adalah mentilawahkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai teman hidup, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Ketika kita punya masalah, maka Allah akan berikan solusi. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Hati yang galau, hati yang gelisah, hati yang suka resah, maka banyak-banyak kita membaca Al-Quran, banyak-banyak bibir lidah ini basah dengan membaca Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran dapat memberikan syafaat, memberikan pertolongan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang hobi, yang gemar membaca Al-Quran itu. Setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang dilantunkan oleh seorang hamba ketika melantunkan Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka balasannya 10 pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi istimewa betul di bulan suci Ramadan, yang sempat tadarus Al-Quran, yang sempat menghatamkan Al-Quran, 1 huruf dikali 100 pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti memperhatikan baik-baik, maka kita mesti memperhatikan waktu dengan sebaik mungkin untuk kita isi dengan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dirindukan surga, orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Manusia yang kedua yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar, ringan berbagi, tangan ringan berbagi. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena ketika kita sanggup berbagi dengan saudara kita, maka itu menjadi tolak ukur keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman, tidak beriman di antara kalian, kata Rasulullah, sehingga kalian mencintai saudaramu sebagaimana kalian mencintai dirimu sendiri. Maka mencintai saudara kita merupakan bagian keimanan, barometer keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lapangkan dahaga orang, kenyangkan perut orang dengan harta yang kita miliki, ringan untuk berbagi, ringan untuk berbagi dengan sesama, maka itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa orang yang sanggup berbagi dengan makanan yang hobi, dengan makanan yang disukainya, dengan makanan yang begitu dicintai orang itu, tapi sanggup makanan itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Begitulah
kita berbagi merupakan keimanan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang tidak mau berbagi di dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama. Kalau beragama sudah dianggap mendustakan agama, berarti salatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, amal solehnya dusta. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak suka, orang yang menghardik anak yatim, tak peduli dengan anak yatim. Andai peduli dengan anak yatim, kata Nabi, ana wa kafilul yatim, aku seperti jari telunjuk dan jari tengah orang yang sempat berbagi dengan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tak mau membantu orang yang kelaparan, orang yang miskin, maka orang itu dianggap mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wa mut'imil ji'an, orang yang suka berbagi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat melapangkan dahaga orang lain, mengenyangkan perut orang lain. Itu yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hafizil lisan, orang yang suka menjaga lisannya, pandai menjaga lidahnya. Berapa banyak orang yang masuk surga karena lisannya. Begitu juga banyak orang yang masuk dalam neraka Allah juga karena lisannya. Pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hibdil lisan, selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, orang itu suka berkata-kata yang baik. Kata-katanya membuat orang lain senang, kata-katanya membuat orang lain senyum bahagia. Kalau tak sanggup berkata yang baik, kata Rasulullah, auliyasmut, lebih baik diam saja. Maka seorang muslim yang beriman tidak mungkin membicarakan saudaranya di belakangnya. Orang mukmin yang beriman kepada Allah, dia pertahankan keimanannya, tidak mungkin dia membicarakan kejelekan aib saudaranya. Maka Nabi memberikan pesan kepada kita, tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung seseorang yang sanggup mengoreksi aib kekurangannya sendiri sehingga tak sanggup mengorek-ngorek aib orang lain. Beruntung orang yang semacam ini memperbaiki dirinya sendiri sehingga tak sanggup menyalahkan kebaikan orang lain, menyalahkan kejelekan orang lain. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang paling baik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, surga rindu, surga kangen kepada orang. Empat golongan ini, siapa yang keempat itu? Was-shaimina fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang sanggup menahan lapar di siang Ramadan, orang yang sanggup menahan dahaga haus di siang Ramadan. Seberat apapun pekerjaannya, seberat apapun aktivitasnya, dia tetap niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan, nanti kalau saya puasa di siang Ramadan haus, nanti kalau saya puasa di siang Ramadan lapar. Percayalah saudaraku, itu adalah cara setan untuk mengosongkan amal ibadah kita, buku catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, la haula wala quwwata illa billah.
kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah hadir bulan suci Ramadan, hidup menjumpai seseorang, andai seseorang itu tak terpanggil hatinya untuk melaksanakan puasa Ramadan, untuk melaksanakan siam di siang Ramadan, maka orang itu man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan. Hina orang yang sudah hidup di bulan suci Ramadan tapi tak sanggup berpuasa, tak sanggup beramal soleh di bulan suci Ramadan. Hina orang itu. Maka apa yang terjadi? Menjumpai bulan suci Ramadan, setelah bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keempat golongan manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur